Ada takwa untuk orang salah? Ada. Jangan salah, takwa orang salah itu bentuknya taubat. Jadi ketika seseorang yang salah ingin menjadi soleh, diberikan jembatan oleh Allah namanya taubat. Ketika orang salah ingin bertobat, itu yang pertama dia dapatkan cinta Allah. Itu mahal, teman-teman. Mahal sekali, Bu. Jadi ketika seorang itu berbuat salah ingin tobat, kan itu perjuangannya tinggi. Anda bisa bayangkan nggak, seorang misalnya yang biasa mabuk, tiba-tiba pengen tobat dari mabuknya, beralih menjadi ngaji, dan pengen konsisten sholat, itu kan nggak mudah. Itu begitu saat dia memutuskan untuk berubah jadi baik, itu turun cinta Allah kepadanya. Begitu diapresiasi. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222 di ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang taubat. Dan taubat itu juga itu dilatih lewat wudu. Makanya wudu disebut taharah karena membersihkan bagian tubuh kita yang biasa digunakan beraktivitas. Coba memahami agamanya sampai situ tuh, sehingga kita mendapatkan kenikmatan berislam. Ya, jadi kan ada 3. Bacaan, gerakan, hikmah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika. Bacaan. Wa yu'allimuhumul kitab. Gerakan. Diajarkan bagaimana caranya. Wal hikmah. Maknanya, isinya apa? Panduan kehidupannya. Jadi sepanjang kita beribadah, kita mau wudu, diajarkan caranya begini, bacaannya gini. Maknanya apa itu? Kenapa mulut berkumur-kumur? Itu ada maknanya. Dan itu ada fikihnya, ada kitabnya juga. Kenapa yang dibasuh wajah tuh? Kenapa tangan sampai siku? Kenapa kepala bukan rambut? Kenapa kaki sampai kedua mata kaki? Itu selalu ada jawabannya. Dan uniknya begini, kalau kita betul-betul jujur, kenapa dalam wudu itu semua yang dibasuh ataupun diusap, karena kepala itu diusap, ya. Semua yang dibasuh dan diusap itu semua organ tubuh yang digunakan interaksi dalam sehari-hari. Coba cek kalau nggak percaya. Mulut kan digunakan untuk bicara kan setiap hari itu. Kemudian mata memandang bagian wajah, kepala isinya kan pikiran. Ya, terus yang paling detil tuh ini, yang paling detil, tangan sampai siku. Ya. Di ibadah itu selalu batasannya jelas. Tangan tuh dari sini, ujung jemari, sampai ke sini, ke ujung sini. Ya, ini disebut asabi', ini kaf, ini kemudian zira', ini sa'id, ini katif. Tapi detil sekali ketika wudu, ini dari tangan sampai siku. Quran surah 5 ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Walaupun dari kita seringkali didapatkan kan kalau mau wudu, keran dibuka, siku dibeginikan kan ke bawah. Ya. Nah, itu dikatakan salah, mutlak tidak. Sah saja, sah. Karena terpenuhi tangan dengan ke sikunya. Tapi kalau kita mau detil dan menggunakan hikmahnya, ambil airnya dari sini, tangan turunkan ke siku. Kenapa? Karena nanti setelah wudu, di situ ada unsur taubat. Makanya disebut taharah. Taharah itu membersihkan bagian dalam dan luarnya. Ada unsur taubat. Coba lihat deh setelah wudu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian, Allahumma ja'alni minat. Ya Allah, sebentar, sabar. Sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan. Allahumma ja'alni minat. Nah, pernah nggak dipahami artinya apa? Allahumma, ya Allah, aku bermohon kepadamu, ij'alni minat tawwabin. Jadikan aku dengan wudu ini termasuk golongan orang yang telah bertaubat. Makanya disandingkan dengan taharah. Itu hikmahnya Al-Maidah, korelasinya dengan Al-Baqarah, ya, ayat 222 dengan Al-Maidah ayat 6. Kenapa wudu dikaitkan dengan taubat? Karena setiap wudu kita berusaha mengevaluasi bagian tubuh yang digunakan berinteraksi. Tadi saya katakan kenapa begitu detil dari jemari ke siku, ya, bukan dari siku ke bawah. Karena biasa yang dipakai untuk bikin status itu kan ini. Gak ada orang bikin status begini kan? Selalu begini kan? Dan ini yang sering salah. Maka ditaubati ketika berwudu dari sini sampai ke siku. Nah itu detil begitu, rasanya beda ke hati. Ke jiwa lain kesannya.